Alam Perkasa Nasution SH dan kawan-kawan, kesemuanya advokat yang tergabung dalam tim advokasi KPU dari kantor Constitution Center Adnan Budi Nasution yang beralamat di Jalan Panglima Polim 6, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai termohon. 1. Insinyur H. Joko Widodo. 2. Dr. Anus HM Yusuf Kala, pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Juli 2014 memberi kuasa kepada Sira Prayuna SH, Hendy Yosodiningrat SH, Junimat Girsang SH dan seterusnya sampai dengan Saud Pangaribuan SH, kesemuanya adalah advokat konsultan hukum pada tim hukum Joko Widodo Yusuf Kala yang berkedudukan di Golden Centrum, Jalan Majapahit 26, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar membaca jawaban termohon, mendengar membaca keterangan pihak terkait, mendengar membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resort Nabire, mendengar keterangan para saksi pemohon, termohon dan pihak terkait serta para ahli pemohon, termohon dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon dan pihak terkait, membaca kesimpulan tertulis pemohon, termohon dan nomor 535 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan akuo. B. Kedudukan hukum legal standing pemohon. C. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, pasal 10 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 535 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536 garing KPTS garing KPU garing tahun 2014 tentang
penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 bertanggal 22 Juli 2014, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf D Undang-Undang MK dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut PMK 4 2014, pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 454/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tertanggal 1 Juli 2014, pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan situasi terkini dari Silang Monas, tepatnya di Bundaran Patung Kuda. Konsentrasi massa telah terjadi sejak pukul 10 pagi tadi. Dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 3.000 orang berkumpul di sana, berasal dari berbagai elemen, termasuk dari partai pengusung Prabowo Hatta. Kita lihat tadi polisi sempat menembakkan air ke arah kerumunan massa. Yang mereka loreng-loreng. Saat ini massa telah, konsentrasi massa terpecah. Yasir, Anda mendengar kami? Ya, Putri. Ya, Yasir, sampaikan informasi terkini. Ya. Beberapa saat lalu, ya Putri, beberapa saat lalu tim ataupun pihak kepolisian pun akhirnya membubarkan massa yang berada di Bundaran Patung Kuda ini, setelah sebelumnya tim ataupun massa dari Prabowo Hatta ini terus bersikeras untuk masuk ataupun menerobos pagar berduri yang ada di depan ini. Dan tadi massa dari Prabowo Hatta ini dibubarkan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan water cannon, dengan menyemprotkan air ke massa Prabowo Hatta. Selain itu juga memberikan beberapa tembakan ke udara untuk sebagai peringatan agar massa membubarkan diri dari depan Bundaran Patung Kuda ini. Ya, tidak ada yang mengejar lagi. Pembubaran ini, Putri, dilakukan oleh aparat kepolisian dikarenakan sejak tadi memang massa dari Prabowo Hatta ini terus berusaha untuk masuk ke gedung ataupun masuk ke Jalan Medan Merdeka Barat ini dengan berusaha menerobos ataupun menerobos pagar berduri yang sebenarnya sudah dipasang oleh pihak kepolisian. Dan sejak tadi juga pihak kepolisian juga telah menghimbau kepada para unjuk rasa agar bisa menggelar aksinya dengan damai, dengan tanpa berusaha untuk masuk ke dalam Jalan Medan Merdeka Barat ini. Namun nampaknya himbauan tersebut tidak diindahkan oleh para demonstran dari Prabowo Hatta ini, sehingga akhirnya pihak kepolisian pun membubarkan paksa ataupun mendorong mundur para massa ini, sehingga mereka pun akhirnya dibubarkan. Dan massa pun Putri, massa pun sekarang sudah mulai berlarian ke beberapa daerah. Ada yang menuju ke Jalan Ahmad Tamrin, ada juga menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan, ada juga yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan untuk selanjutnya menghindar. Dan saat ini di depan saya di area Bundaran Patung Kuda memang aksi lempar batu juga dilakukan oleh massa dari Prabowo Hatta, dan itu pun dibalas dengan tembakan ke udara oleh pihak kepolisian. Dan himbauan pun juga masih terus disampaikan oleh aparat kepolisian agar massa dari Prabowo Hatta ini tidak terprovokasi dan dapat melakukan unjuk rasa mereka dengan damai.
Dan saat ini Putri di sekitar bundaran Patung Kuda, Putri, maksud saya. Enggak apa-apa situ. Taruh sini aja ya. Lihat. Ininya, telepon. Bisa saya sampaikan kembali bahwa pihak kepolisian masih terus berusaha untuk membubarkan massa dari Prabowo Hatta ini, dan memang dengan menggunakan tameng pelindung, aparat kepolisian itu memukul mundur para demonstran yang ada di bundaran Patung Kuda ini. Meskipun sudah dipukul mundur, namun beberapa demonstran dari Prabowo Hatta masih terus bersikeras untuk melawan aparat kepolisian yang telah membubarkan mereka, Putri. Dan suasana di sini, Putri, di depan bundaran Patung Kuda ini, pagar berduri yang tadi sudah dipasang untuk membentengi para demonstran pun sudah rusak, dan massa dari Prabowo Hatta masih berusaha untuk melawan pihak kepolisian yang memang telah berusaha untuk memukul mundur mereka, Putri. Dan himbauan juga terus disampaikan oleh aparat kepolisian agar massa Prabowo Hatta ini bisa tenang dan tidak lagi menghadapi ataupun tidak lagi melawan tim dari pihak kepolisian, sehingga unjuk rasa di depan bundaran Patung Kuda ini bisa berjalan kondusif, damai, dan kita semua tentunya berharap tidak ada korban dari unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini. Kembali informasi. Kembali informasi ya, yang rapi. Kembali informasi yang rapi. Dan Putri, suasana di depan gedung, ataupun maksud saya di depan bundaran Patung Kuda ini pun konsentrasi dari pihak kepolisian pun terbelah menjadi dua. Ada yang mengamankan di daerah sebelah kanan ataupun di jalan MH Tamrin, dan sebagian besar pihak kepolisian lainnya mengamankan di daerah Jalan Medan Merdeka Selatan. Area ini pun menjadi luas pengamanan yang dilakukan, dan massa dari Prabowo Hatta pun sudah mulai berjalan menuju ke Jalan MH Tamrin. Namun masih ada beberapa massa yang masih berusaha untuk masuk ke Jalan Medan Merdeka Barat ini. Sejauh ini, saat ini suasana di depan Patung Kuda ini pun sudah mulai kondusif jika kita bandingkan dengan sekitar 10 atau 20 menit yang lalu pada saat pihak kepolisian akhirnya membubarkan massa dengan menembakkan air dan tembakan ke udara untuk memberikan peringatan kepada massa dari Prabowo Hatta ini, Putri.
saat ini masih terus disampaikan himbauan dari pihak kepolisian, terus menyampaikan himbauan kepada massa dari Prabowo Hatta agar tetap tenang dan bisa, jika ingin kembali menyampaikan orasinya, bisa menyampaikan orasi ataupun unjuk rasa mereka dengan tenang. Dan aparat kepolisian pun sudah kembali melakukan formasi pertahanan di depan bundaran patung kuda ini. Dan memang tadi pada saat pukul ataupun pada saat Putri, pada saat pihak kepolisian memukul mundur para demonstran ini sempat terjadi sedikit kericuhan. Namun saat ini suasana ataupun kondisi di depan patung kuda ini sudah mulai kembali kondusif. Massa dari Prabowo Hatta pun sudah mulai berkumpul lagi di depan Jalan MH Tamrin, dan pihak kepolisian pun sudah kembali membentuk pertahanan. Tidak lagi persis di depan Jalan Medan Merdeka Barat, namun pertahanan ataupun barisan yang mereka bikin, pihak kepolisian buat ini lebih maju 100 meter ataupun tepat di bundaran patung kuda tersebut. Ya Putri, untuk sementara informasi dari depan bundaran patung kuda, kembali ke Anda di studio Putri. Terima kasih Yasir Nenek Ama melaporkan langsung dari bundaran patung kuda di Jalan MH Tamrin. Situasinya sudah kembali kondusif, massa kembali berkumpul dan barikade polisi kembali dirapatkan. Sekarang kami mengajak Anda kembali pemirsa ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyaksikan sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum. Secara hukum di mahkamah. Selanjutnya, mengenai perolehan bukti yang demikian menurut mahkamah, sebagaimana surat termohon dan fakta yang terungkap di persidangan, termohon mengambil surat bukti-bukti surat tulisan dari dalam kotak suara dengan membuka kotak suara tersebut secara umum dilaksanakan dengan mengundang pengawas pemilu, para saksi dari pasangan calon, dan bahkan dengan mengundang pihak kepolisian serta dibuatkan berita acara. Perolehan bukti yang demikian telah sejalan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 1 PHPU Pres 12/2014 tanggal 8 Agustus 2014. Menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara untuk memperoleh bukti-bukti tersebut sekiranya secara formal dianggap melanggar hukum karena tidak didasarkan pada perintah pengadilan, namun oleh karena bukti-bukti yang ada di dalam kotak suara tersebut diperlukan oleh termohon di dalam menghadapi permohonan pemohon dan dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan mengundang saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan kepolisian, serta dengan membuat berita acara, sehingga menurut mahkamah perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang MK, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut sah menurut hukum sesuai dengan pasal 36 ayat 4 Undang-Undang MK. Berdasarkan pertimbangan mahkamah di atas, tidak berarti mahkamah menyatakan bahwa termohon dapat secara bebas membuka kotak suara tanpa alasan dan proses menurut hukum atau norma lain yang berlaku. Meskipun termohon secara hukum yang berkewajiban menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya terhadap kotak suara, namun termohon dalam membuka kotak suara tersebut haruslah mengindahkan norma-norma yang berlaku. Sekiranya pembukaan kotak suara oleh termohon tersebut merupakan pelanggaran baik secara administrasi maupun hukum, namun tidak berkaitan dengan perolehan suara, maka forum penyelesaiannya bukanlah kewenangan mahkamah. Demikian pula, apabila pelanggaran tersebut bersifat etik, maka lembaga yang bertugas menangani adalah DKPP, dan apabila dalam pembukaan kotak suara tersebut termohon melakukan perubahan terhadap dokumen dimaksud, maka hal demikian merupakan ranah hukum pidana yang prosesnya menjadi kewenangan institusi lain.
Dengan demikian, masalah yang dipertimbangkan oleh mahkamah adalah cara perolehan bukti dan sah atau tidak sahnya bukti yang berasal dari kotak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi termohon. 1. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 9 ayat 1 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. 2. Perbaikan permohonan pemohon tanggal 7 Agustus 2014 merupakan materi baru dan tidak ada dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan tanggal 26 Juli 2014 serta di luar materi nasihat yang disampaikan mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sehingga permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. 3. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obskur liber karena pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tersebut sistematis dan masih tidak menyebutkan kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Eksepsi pihak terkait. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan elitis karena pada tanggal 22 Juli 2014 pada saat berlangsungnya pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 oleh termohon. Pemohon telah menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Hal tersebut disampaikan oleh pemohon secara terbuka di depan publik dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik pada tanggal 22 Juli 2014 dan diterbitkan secara luas oleh media cetak. Oleh karena itu, dengan adanya penolakan pemohon atas pelaksanaan Pilpres dan penarikan diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung, maka secara hukum pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 kepada mahkamah. 2. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara akuo karena permohonan bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai pelanggaran dalam proses dan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang menurut pemohon telah menguntungkan pihak terkait. 3. Perbaikan permohonan menambah dalil baru dan melanggar ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden sehingga permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. 4. Perbaikan permohonan pemohon tidak cermat dan tidak jelas karena permohonan pemohon tumpang tindih dan tidak memiliki korelasi antara posita dan petitumnya. Permohonan pemohon terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat formal. Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dan menguraikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 1 dan eksepsi pihak terkait angka 2 mengenai kewenangan mahkamah mempertimbangkan bahwa pertimbangan mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 108, 109, PHPU B7 Romawi 2009, tanggal 12 Agustus 2009 antara lain menyatakan: A. Mahkamah memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Dan B. Bahwa mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilu
tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Mahkamah tidak melihat hasil penghitungan suara ansih, namun juga mahkamah harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mahkamah tidak hanya mengadili perselisihan hasil pemilu, namun juga mengadili pelanggaran pemilu yang berakibat kepada perolehan suara, sehingga menurut mahkamah, eksepsi termohon angka 1 dan eksepsi pihak terkait angka 2 tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 2 dan eksepsi pihak terkait angka 3 mengenai perbaikan permohonan, menurut mahkamah, berdasarkan pasal 35 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dinyatakan, dalam sidang pleno pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 25 ayat 3, serta memberi nasihat kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan atau melengkapi permohonan apabila terdapat kekurangan. Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan-permohonan yang terakhir dilakukan setelah pemberian kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Perbaikannya demikian adalah hak pemohon yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang MK dan pasal 35 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 yang memberikan kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu. Menurut mahkamah, perbaikan permohonan pemohon setelah jangka waktu 3x24 jam dan setelah sidang pleno pemberian nasihat oleh majelis hakim masih dalam lingkup materi permohonan yang diajukan sejak awal dan bukan permohonan baru, sehingga perbaikan permohonan tersebut dibenarkan. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait angka 1 mengenai kedudukan hukum pemohon telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.7, sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk eksepsi pihak terkait angka 1, sehingga eksepsi pihak terkait akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 3 dan eksepsi pihak terkait angka 4 mengenai permohonan kabur dan tidak jelas, menurut mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon pada pokoknya memohon kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan termohon nomor 535/KPTS/KPU/tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 dan keputusan Komisi Kepemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014 dan menetapkan perolehan pemohon. Ya pemirsa, di tengah riuh penantian putusan Mahkamah Konstitusi MK, Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo masih menjalani tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengaku tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan percaya penuh pada putusan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Sejak pagi Jokowi sibuk menerima tamu dan memimpin sejumlah rapat di Balai Kota DKI Jakarta. Suasana hari ini sedikit berbeda. 2 SSK TNI dan 427 personel Polda Metro Jaya dibantu Polda Jateng bersiaga di depan Balai Kota terkait pembacaan sidang putusan permohonan
perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan pasangan Prabowo Hatta Balai Kota menjadi salah satu titik tujuan massa. Sebelum menghadiri rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta, Jokowi mengaku tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pihaknya yakin Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan yang adil. Oh cerah, nggak hujan, anginnya berembus baik, anginnya berembus, juga nggak ada hujan. Feelingnya nggak ada badai ya Pak ya? Nggak ada badai ya Pak? Nggak ada badai juga ya Pak? Nggak ada badai, kayak yakin putusan di MK bagus nih Pak. Ini berkaitan sama MK nggak Pak? Cuaca cerah ini kira-kira Pak? Pak, persiapan. Ya mungkin berkaitan. Putusan MK baik nanti Bapak keluar sebagai presiden terpilih ataupun mungkin Pak Prabowo. Kita percaya MK, kita menghormati MK. Mungkin hasilnya kan Dan ini adalah proses terakhir dari proses kita berdemokrasi kemarin. Ini akhir ya Pak? Apakah akan ada lanjutan lagi Pak? Tidak betul ada lanjutan lagi. Proses demokrasi ini ya titik akhirnya di MK ini. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Balai Kota menjadi salah satu titik tujuan massa pendukung Prabowo Hatta. Kami ajak Anda bergabung dengan Priska Niken saat ini di Balai Kota DKI Jakarta. Niken, seperti apa suasana di Balai Kota? Putri, sementara Mahkamah Konstitusi tengah membacakan hasil putusan sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Ini banyak titik keamanannya semakin diperketat, termasuk tempat saya berada saat ini, yakni di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ini jalan persis di mana para pasukan kepolisian juga dari TNI bersiap. Memang sejak pagi wilayah Balai Kota DKI Jakarta ini juga ditetapkan berstatus siaga karena beberapa aksi massa yang terjadi sejak kemarin malam. Bahkan kemarin petang ini terjadi aksi massa yang mencoret-coret jalan di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta dengan beberapa kata-kata yang tidak pantas. Sementara sejak pagi tadi ada sekitar 427 personel kepolisian gabungan dari Polda Metro Jaya, juga Brimob bantuan dari Polda Jawa Barat, ini yang bersiaga di gedung Balai Kota DKI Jakarta. Selain personel kepolisian, sebenarnya ada juga personel dari TNI, ini sebanyak 2 SSK atau sekitar 200 personel ini yang juga berjaga sejak pagi. Beberapa menit yang lalu, pemirsa, memang sempat suasana agak sedikit tegang ketika kami mendengar dari arah perempatan Patung Kuda ini sempat ada lari-larian massa. Para petugas yang berada di sini mulai bersiap, berseragam lengkap, juga membawa tameng hitam di belakang seperti yang dapat Anda saksikan. Sementara di depan dibentuk barikade polisi yang untuk menghalau massa yang berdatangan. Selain beberapa personel kepolisian yang ada di sini, ada juga ambulans-ambulans yang dari tadi terus melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan ini, yang asalnya dari Bundaran Patung Kuda. Memang untuk sementara Jalan Medan Merdeka Selatan ini ditutup untuk umum, untuk dilewati baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dan difokuskan bagi penghalauan massa. Informasi yang didapatkan dari pihak kepolisian, massa yang saat ini berada di Bundaran Patung Kuda ini akan segera merangsek ke depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Pengamanan memang sejak pagi sudah disiagakan hingga siang ini. Putri. Terima kasih. Priska Niken melaporkan langsung dari depan Balai Kota DKI Jakarta. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda, tetap di Breaking News putusan akhir Pilpres.